Langsung saja kita mulai ya. Apa? Kakak mulai sekarang ya. Ya Kak. Ini fokus. Nah, langsung saja ya kakak mulai. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama kakak Silvi Wahyu Pradini, biasa dipanggil Silvi. Kakak mahasiswi PLP Universitas Jambi dari Prodi Kimia. Nah, pada hari ini kakak akan melanjutkan penjelasan tentang Zoom kita yang minggu lalu. Sebelumnya ada yang masih ingat materi minggu lalu itu yang kita bahas tentang apa? Materi laju reaksi. Nah, ya benar. Materi minggu lalu itu kita masuk materi tentang laju reaksi. Nah, sebelumnya hari ini banyak yang tidak hadir ya teman-temannya, cuma 20 orang yang masuk. Nah, kakak lanjut. Hari ini kita masuk ke materi atau bab baru, yang mana sebelum kakak menjelaskan banyak tentang materi hari ini, kita lihat dulu, kakak ada sebuah video. Kakak Silvi Wahyu Pradini, biasa dipanggil Silvi. Kakak mahasiswi PLP Universitas Jambi dari Prodi Kimia. Nah, pada hari ini kakak akan melanjutkan penjelasan tentang Zoom kita yang minggu lalu. Sebelumnya ada yang masih ingat materi minggu lalu itu yang kita bahas tentang apa? Materi laju reaksi. Nah, ya benar. Materi minggu lalu itu kita masuk materi tentang laju reaksi. Nah, sebelumnya hari ini banyak yang tidak hadir ya teman-temannya, cuma 20 orang yang masuk. Nah, kakak lanjut. Hari ini kita masuk ke materi atau bab baru, yang mana sebelum kakak menjelaskan banyak tentang materi hari ini, kita lihat dulu, kakak ada sebuah video. Coba perhatikan ilustrasi. Nah, kalian perhatikan ya. Saya mempunyai sebuah botol terbuka dan botol tertutup. Dan saya letakkan di ruang terbuka. Terkena sinar matahari. Dan tunggu beberapa hari kemudian. Apa yang akan terjadi? Nah, dari video yang kakak tampilkan tadi, ada yang bisa menjelaskan apa yang kalian amati dan bagaimana hasil terhadap air yang berada di dua botol tersebut. Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjelaskan dari video yang kakak tampilkan tadi? Saya, Kak. Iya, sebut namanya ya. Nama saya Yuniarsya Putri. Ya. Saya akan menjelaskan dari video yang sudah kakak jelaskan. Ya. Jadi, ketika dua buah botol dengan satu terbuka dan satu tertutup, dan ketika diletakkan di bawah sinar matahari, maka kedua botol tersebut mengalami proses penguapan dan air yang berada dalam botol yang terbuka akan mengalami proses berkurang atau habis. Tetapi sedangkan dengan botol yang tertutup jumlahnya tetap dan tidak berkurang. Nah, ya benar yang dijelaskan oleh Yuniar. Kita saksikan video yang satu lagi ya. Nih videonya. Air di dalam botol terbuka tampak berbeda.
tetap. Mengapa demikian? Kalian tentu tahu bahwa pada suhu tertentu air akan berubah menjadi uap air atau menguap. Di dalam botol terbuka, air yang menguap akan keluar dari botol, sehingga jumlah air di dalam botol akan berkurang. Sebaliknya, air yang menguap di dalam botol tertutup akan berkurang dan kembali ke dalam botol sehingga jumlah air tidak berkurang. Pada botol tertutup terjadi proses penguapan dan juga pengambilan air. Jika proses tersebut berlangsung dengan laju yang sama, sepertinya tidak ada yang berubah sehingga jumlah air berarti tetap. Itulah yang disebut keseimbangan. Nah, dari video yang kakak tampilkan, jadi bisa kita lihat bahwa proses yang pada botol terbuka dan proses pada botol tertutup itu terjadi proses penguapan, yang mana pada botol terbuka itu proses penguapannya uapnya keluar dan menyatu ke udara, makanya air dalam botol itu habis atau berkurang. Sedangkan untuk botol tertutup, uapnya itu tertahan oleh tutup botol sehingga saat jenuh uapnya mengembun lalu mengalir kembali, maka airnya tetap dan tidak berkurang. Nah, dari botol tertutup tersebut terjadi sebuah proses. Ada yang tahu proses apa yang terjadi pada air yang berada pada botol tertutup? Ada yang tahu proses apa? Nah, ternyata pada botol tertutup itu terjadi proses kesetimbangan. Maka hari ini Ibu akan membahas tentang kesetimbangan kimia. Nah, dengan mempelajari materi kesetimbangan kimia, Ibu harapkan nantinya kalian bisa mengetahui bagaimana sih ciri-ciri kesetimbangan kimia, bagaimana sih reaksi dari kesetimbangan kimia, serta jenis-jenis dari kesetimbangan kimia. Kemudian kalian juga harus tahu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dari kesetimbangan kimia. Mungkin dari kalian masih ada yang tidak tahu apa sih arti dari kesetimbangan. Ternyata kesetimbangan itu artinya sama. Lalu pasti kalian bingung, apanya yang sama? Masanya, volumenya, atau laju reaksinya? Ternyata yang sama itu adalah laju reaksinya, yang mana laju reaksi ke arah produk itu sama dengan laju reaksi ke arah reaktan, serta konsentrasi produk dan reaktan itu tidak berubah atau tetap. Selanjutnya, agar kalian lebih paham tentang kesetimbangan kimia, perlu kalian ketahui ciri-ciri dari kesetimbangan kimia. Nah, ciri-ciri dari kesetimbangan kimia dari kalian ada yang sudah tahu atau sudah pernah mengetahui apa saja dari ciri-ciri kesetimbangan kimia? Macet lagi. Nah, kalau tidak tahu, ternyata ciri-ciri dari kesetimbangan kimia itu ada 3. Yang pertama itu sistem tertutup, yang mana dari proses penguapan pada botol tertutup tadi, laju penguapan dengan laju pengembunan itu sama, sehingga pada botol tertutup itu terjadi proses kesetimbangan. Nah, yang kedua itu terjadi reaksi bolak-balik. Maksud dari reaksi bolak-balik, air yang berwujud cair tadi berubah menjadi berwujud uap, kemudian mengembun menjadi berwujud cair lagi. Yang ketiga itu kesetimbangan itu reaksinya dinamis. Maksudnya dinamis itu dia berlangsung terus-menerus dalam 2 arah, tetapi dengan laju yang sama. Nah, laju ke arah produk dan laju ke arah reaktannya itu sama. Hanya Tuhan yang tahu. Lo, untung aja kan yuk. Itu ya. Dari BEM. Nah, selanjutnya kita masuk ke reaksi kesetimbangan kimia. Nah, reaksi kesetimbangan kimia itu ada 2. Yang pertama itu ada reaksi irreversible dan reaksi reversible. Nah, sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu reaksi irreversible dan reaksi reversible?
Kalau tidak tahu, Ibu jelaskan satu persatu. Untuk reaksi irreversibel, pernahkah kalian melihat orang yang sedang membakar kayu, lalu ketika kayu habis terbakar, yang sisa hanya abu? Kemudian pertanyaannya, apakah abu sisa pembakaran tadi itu bisa menjadi kayu semula? Nggak bisa, Bu. Nah, ya, nggak bisa. Nah, inilah yang dinamakan dengan reaksi irreversibel, yaitu reaksinya itu hanya satu arah. Biasanya dalam persamaan kimia itu ditandai dengan panah satu arah nih, seperti pada persamaan reaksi NaOH ditambah HCl itu menghasilkan NaCl ditambah H2O. Nah, ketika NaCl direaksikan dengan H2O itu tidak bisa menghasilkan NaOH ditambah dengan HCl. Selanjutnya untuk reaksi reversibel. Nah, pada reaksi reversibel, kalian mungkin sering kan membeli es krim, lalu ketika kalian tidak memakan langsung es krimnya, maka lama-kelamaan es krimnya akan mencair. Nah, pertanyaan Ibu, apakah es krim yang mencair bisa kembali lagi menjadi es krim yang beku? Bisa. Nah, inilah yang dinamakan dengan reaksi reversibel, yaitu reaksinya itu dua arah, yang mana es krim yang membeku bisa mencair, dan es krim yang mencair bisa kembali lagi menjadi membeku. Kalau dalam persamaan kimia, biasanya ditandai dengan panah dua arah. Nih, seperti pada reaksi PbSO4 ditambah 2 NaI menghasilkan PbI2 ditambah dengan Na2SO4. Lanjut ke jenis-jenis kesetimbangan kimia. Nah, sebelum Ibu jelaskan jenis-jenis kesetimbangan kimia, ada yang sudah tahu apa saja jenis-jenis kesetimbangan kimia? Saya, Bu. Ya, sebutkan namanya, silakan dijawab. Nama saya Nicola Dwi Andini. Kesetimbangan kimia terdiri dari dua jenis, yaitu kesetimbangan heterogen dan kesetimbangan homogen. Nah, ya benar yang dijelaskan oleh Nicola bahwa jenis-jenis kesetimbangan kimia itu ada dua. Yang pertama ada kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Nah, kesetimbangan homogen adalah kesetimbangan yang terdiri dari satu fasa. Sedangkan kesetimbangan heterogen adalah kesetimbangan yang terdiri dari dua fasa. Mungkin kalian bingung apa yang terdiri dari satu fasa dan apa yang terdiri dari dua fasa. Nah, Ibu berikan contoh untuk kesetimbangan homogen. Contohnya itu kesetimbangan antara larutan dan larutan. Seperti reaksinya Fe3+ dalam bentuk aquos ditambah dengan SCN- dalam bentuk aquos menghasilkan FeSCN3 kali dalam bentuk aquos. Nah, aquos di sini ini adalah fasanya, yaitu dalam bentuk larutan. Bisa dilihat bahwa pada reaktan itu semuanya dalam bentuk larutan, sedangkan pada produk itu juga dalam berbentuk larutan. Atau bisa saja contohnya itu kesetimbangan antara gas dan gas, seperti pada persamaan reaksi ini. Nah, pada reaktannya itu berwujud gas, sedangkan pada produknya juga berwujud gas. Perbedaannya untuk kesetimbangan heterogen itu fasanya tidak sama antara reaktan dan produk. Nah, dari contoh yang kalian lihat ini, CaCO3 ini berwujud solid atau padat, sedangkan CO2 di sini berwujud gas. Nah, inilah yang disebut dengan kesetimbangan heterogen. Nah, contoh lainnya juga ada pada reaksi H2O, yang mana H2O dalam berwujud gas bisa berubah menjadi dalam berwujud liquid atau zat cair. Kemudian contoh ketiganya yaitu antara zat padat dan larutan, yang mana AgCl-nya dalam wujud solid atau padat, sedangkan Ag+ dan Cl- ini berwujud larutan. Yang terakhir contohnya itu antara gas, zat cair, dan zat padat, yang mana NaHCO3 itu berwujud solid atau padat, sedangkan H2O berwujud liquid atau zat cair, dan CO2 berwujud gas. Baik, kita lanjut. Nah, meskipun tadi Ibu jelaskan bahwa faktor-faktor bahwa kesetimbangan kimia itu reaksinya dinamis, namun tetap ada faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Yang mana faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan ini
didasarkan atas azas Henry Louis Chatelain pada tahun 1884, yang mana jika terhadap suatu sistem kesetimbangan dilakukan suatu tindakan atau aksi, maka sistem akan mengadakan reaksi yang cenderung mengurangi aksi tersebut. Nah, sebelum Ibu jelaskan, ada yang sudah tahu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan? Saya, Bu. Ya, silakan. Nama saya Dinda Putri Ramadhani. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan adalah konsentrasi, suhu, volume, dan tekanan. Nah, iya benar bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan itu yang pertama ada konsentrasi, yang kedua ada suhu, dan yang ketiga itu ada volume dan tekanan. Baik, Ibu jelaskan satu persatu dari faktor konsentrasi. Nah, untuk konsep dari pengaruh konsentrasi yang perlu kalian pahami, jika diberi, ia akan memberi. Dan jika diambil, ia akan mengambil. Pasti kalian pada bingung, apa sih yang diberi, siapa sih yang memberi? Nah, untuk memudahkan kalian, Ibu masuk ke contoh dari persamaan berikut. Di sini ada persamaan reaksi Fe3+ ditambah SCN- dalam bentuk aquos, menghasilkan FeSCN dalam bentuk aquos. Nah, maksud dari jika diberi, ia akan memberi, kalian lihat di persamaan reaksi. Jika kalian memberi atau menambahkan konsentrasi ke reaktan yang sebelah sini, maka reaktan akan memberikan kembali ke produk FeSCN ini. Jadi maksudnya jika kalian memberi ke reaktan, maka kesetimbangannya bergeser ke arah produk. Nah, begitu juga jika kalian mengambil atau memperkecil konsentrasi di bagian reaktan, maka reaktan ini akan mengambil si produk atau kesetimbangannya akan bergeser ke arah reaktan, ke arah kiri. Jadi jika kalian menambahkan konsentrasi, maka konsentrasinya akan berpindah dari konsentrasi yang diperbesar ke konsentrasinya yang tidak diperbesar. Sedangkan jika kalian memperkecil konsentrasi, maka konsentrasi yang diperkecil ini pergeserannya akan berpindah ke konsentrasi yang diperkecil. Atau konsepnya itu, jika konsentrasi zat diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser dari arah zat tersebut. Nah, seperti tadi, jika kita memperbesar konsentrasi reaktan, maka pergeserannya akan berpindah ke produk. Sedangkan konsep yang kedua, jika konsentrasi zat diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah zat tersebut. Nah, jika kita memperkecil produk, maka kesetimbangannya akan bergeser ke arah produk, makanya bergeser ke arah kanan. Selanjutnya, masuk ke pengaruh suhu. Nah, jika kalian menentukan pengaruh suhu terhadap pergeseran arah kesetimbangan, kalian harus lihat dulu apakah persamaan reaksinya dituliskan berapa besar perubahan entalpi atau delta H reaksinya. Nah, dari persamaan yang Ibu paparkan di sini, kan sudah Ibu tuliskan berapa besar delta H reaksinya, yaitu min X kilojoule. Nah, untuk melihat pengaruh suhu terhadap pergeseran arah kesetimbangan, perlu kalian pahami konsepnya, yaitu ke arah kanan itu eksoterm atau entalpinya negatif, sedangkan ke arah kiri itu endoterm atau entalpinya positif. Maksud dari konsep ini, jika kita lihat dari persamaan reaksi, ke arah kanan, jika kalian lihat reaksinya dari 4NH3 ditambah 5O2 menghasilkan 4NO ditambah 6H2O, delta H reaksinya itu negatif. Karena delta H reaksinya itu negatif, maka jika reaksinya ke arah kanan, itu reaksinya adalah eksoterm. Nah, kebalikannya, jika reaksinya ke arah kiri, maka lawan dari negatif, yaitu entalpinya positif. Karena entalpinya positif, maka reaksinya adalah endoterm. Atau konsepnya, jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah endoterm. Nah, dari persamaan ini, arah endoterm itu kan entalpi yang positif. Kalau ke kanan negatif, berarti ke kiri positif. Maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Selanjutnya,
jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah eksoterm atau ke arah delta H yang negatif. Nah, delta H yang negatif itu kan ke arah kanan. Makanya kesetimbangannya jika suhu diturunkan akan bergeser ke arah kanan. Lanjut, kita masuk ke pengaruh yang terakhir, yaitu volume dan tekanan. Nah, kenapa pengaruh volume dan tekanan ini Ibu jelaskan secara bersamaan? Karena volume dan tekanan ini dalam pengaruhnya terhadap pergeseran kesetimbangan itu berbanding terbalik, yang mana konsepnya itu vol chill mol chill, atau jika volume diperkecil maka kesetimbangan akan bergeser ke arah mol yang kecil. Sedangkan tekanan diperkecil maka kesetimbangannya akan bergeser ke mol yang besar. Begitu juga jika volume diperbesar dan tekanan diperbesar. Sehingga dapat kita hubungkan bahwa jika volume diperkecil, agar kesetimbangan bergeser ke mol yang kecil, tekanannya harus diperbesar. Sedangkan jika volume diperbesar, agar bergeser ke mol yang lebih besar, maka tekanannya harus diperkecil. Nah, untuk mengetahui berapa molnya ini, kita bisa lihat dari koefisien gas yang diketahui dari persamaan reaksi. Berikut ada contoh persamaan reaksinya, yaitu ada reaksi 4NH3 ditambah 5O2 menghasilkan 4NO ditambah 6H2O. Nah, jika kalian memperkecil volume, maka kesetimbangannya akan bergeser ke mol yang kecil. Sedangkan mol yang kecil itu kita ketahui dari koefisien gas. Kita hitung dulu koefisien dari reaktan dan dari produk. Nah, dari reaktan yang berwujud gas kan hanya 5O2, maka pada reaktan itu hanya koefisiennya 5. Sedangkan pada produk, koefisien gasnya itu ada 10, yaitu dari NO dan H2O. Jadi, jika kalian memperkecil volume, maka kesetimbangannya akan ke mol yang lebih kecil. Oleh karena itu, mol yang lebih kecil itu ada di sebelah kiri. Maka kesetimbangannya akan bergeser ke sebelah kiri. Sedangkan tekanannya jika diperkecil, ia akan bergeser ke mol yang lebih besar. Mol yang lebih besar kan di sebelah kanan. Jadi konsepnya itu, jika volume diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah mol gas yang jumlahnya kecil. Jika tekanan diperkecil, kesetimbangannya juga bergeser ke mol yang lebih besar karena berbanding terbalik. Begitu juga jika volume diperbesar dan tekanan diperbesar. Nah, baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau yang masih belum mengerti, boleh ditanyakan. Jika tidak ada, karena waktunya sudah hampir habis, sebelum Ibu tutup, Ibu mau ada 2 orang yang bisa menyimpulkan dari penjelasan yang Ibu paparkan. Yang bisa menyimpulkan. Saya, Bu. Ya, Martin, silakan. Jadi kesimpulannya itu, kesetimbangan kimia adalah suatu proses yang terjadi ketika laju reaksi ke arah produk sama dengan laju reaksi ke arah reaktan. Ya. Jadi ciri-ciri kesetimbangan kimia yaitu sistem tertutup, bolak-balik, dan bersifat dinamis. Reaksi kesetimbangan kimia ada 2, yaitu reaksi irreversible atau reaksi satu arah, dan reaksi reversible atau reaksi 2 arah. Ya, Bu. Nah, ada yang bisa menyimpulkan lagi atau menambahkan kesimpulan? Saya. Ya, silakan. Nama saya Nicola Dwi Andini. Tambahan kesimpulannya, kesetimbangan kimia terdiri dari 2 jenis, yaitu kesetimbangan homogen atau kesetimbangan yang terdiri dari satu fasa, yaitu contohnya kesetimbangan antara gas dan gas, serta kesetimbangan homogen, yaitu kesetimbangan yang terdiri dari fasa yang berbeda, contohnya seperti kesetimbangan antara gas dan zat cair. Kemudian, meskipun reaksi kesetimbangan kimia bersifat dinamis, tapi ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia tersebut, yaitu konsentrasi, suhu, volume, dan tekanan. Nah, iya, berarti dari materi yang Ibu jelaskan hari ini bahwa kesimpulannya itu kita mempelajari tentang kesetimbangan kimia,
Yang mana yang disebut dengan setimbang itu maksudnya dalam kimia itu laju reaksi ke arah produknya sama dengan laju reaksi ke arah reaktan. Serta ciri-cirinya itu bersifat dinamis, reaksinya reversibel, serta sistem tertutup. Kemudian reaksi kesetimbangan kimia itu ada reaksi irreversibel atau reaksi satu arah dan reaksi reversibel itu reaksi dua arah. Jenis-jenis kesetimbangan kimia juga tadi sudah Ibu jelaskan bahwa ada kesetimbangan homogen yang terdiri dari satu fasa dan kesetimbangan heterogen yang terdiri dari dua fasa. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan itu ada suhu, konsentrasi, volume, dan tekanan. Nah, baiklah, mungkin penjelasan Ibu hanya sampai di sini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.